Unboxing produk RPD terbaru ya, yaitu Shockbreaker RPD tipe R series. Ini cukup mengejutkan ya, karena ya aku waktu lihat produknya pertama kali itu kayak wow, ini berbeda banget dengan produk sebelumnya ya, dimana aku sudah pernah dulu bikin kontennya, dan kali ini aku bakal bikin kontennya lagi, tapi ya ini sudah pasti berbeda dengan sebelumnya ya, produknya maksudnya. Oke. Jadi ini sudah pasti tipe terbaru di tahun 2025. Yang bikin aku cukup tercengang ya, yaitu ini boxnya cukup besar ya. Dimana ya sebelumnya aku belum pernah lihat shockbreaker sebesar ini boxnya ya, untuk shockbreaker belakang. Dan ya waktu aku pesan barangnya ya, aku beli itu kayak yang gak salah sebesar ini gitu kan. Cuman ya memang sih kalau dilihat dari dimensi shocknya itu juga memang gede gitu loh ya. Dan kita bisa lihat ya di sini tuh di bagian depan sudah pasti terlihat tulisan Shockbreaker. Kemudian di bagian sampingnya itu ada tulisan ya seperti ini. Oke. Ada labelnya ya. Jadi langsung aja kita bakal buka isi shockbreakernya itu seperti apa. Jadi shockbreaker itu kurang lebih seperti ini ya. Lumayan gede ya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini bener-bener yang bikin salfok alias salah fokus ya. Ini ada tonjolan ya di sini ya, atau di sini ya, ada tonjolan. Dan ini namanya adalah hydraulic preload adjuster, dimana ya ini cara ngaturnya tuh gampang banget kan, tinggal main puter-puter gini aja ya. Berbeda dengan preload pada umumnya ya, yang menggunakan pakai puteran. Jadi kita harus putar tuh di ringnya itu ya. Ini cuma cukup di knopnya di sini ya. Jadi sudah disediakan knop khususnya. Jadi ini bener-bener yang mempermudah kalian untuk setting preloadnya. Dan di sini sudah ada 17 klik ya, 17 klik. Jadinya ini kalian bisa setting sesuka hati kalian dengan kebutuhan kalian tentunya ya, untuk preload adjusternya ya, yang sudah berkarakter atau bertipe hidrolik ya. Ini inovasi yang cukup bagus banget. Dimana ya mungkin kalian bertanya ya, apakah ini pembeliannya terpisah? Jawabannya enggak, karena sekali kalian beli punya RPD yang R series seperti ini sudah ada hidroliknya. Jadi ini bukan pembelian terpisah, tapi ini sudah memang include. Kan memang ada di beberapa merek lain itu tuh harus ditambahin ya dengan ya tanda kutip aksesorisnya ya, hidrolik seperti ini, tapi gak perlu di RPD R series ini karena sudah include ya, sudah bawaan maksudnya. Lalu untuk reboundnya juga sudah tersedia ya di bagian bawah seperti ini. Jadi untuk reboundnya sendiri ini sudah pasti berfungsi juga ya, ada 30 klik. Kemudian juga ada yang namanya compression ya. Nah di sini juga sudah disediakan 30 klik ya. Jadi kiri dan kanan ini dipastikan sama untuk preloadnya, kemudian reboundnya, kemudian juga compression. Jadi ya sudah paket komplit ya dari RPD tipe R series ini. Terus bagaimana dengan cara settingnya ya? Untuk cara settingnya sebenarnya juga sudah harusnya kalian sudah paham sih ya. Tapi kalau kalian yang belum paham, aku sudah pernah dulu bikin videonya ya. Ya nggak jauh beda dengan yang bawaan yang seperti biasanya ya. Karena kan cuma sifatnya klik ya. Cuman bedanya di cara ngaturnya. Tapi untuk fungsi-fungsinya itu juga sama ya. Kalian bisa cek di link di sini. Ya, aku sudah pernah bikin cara settingnya. Lalu untuk motor apa aja yang tersedia ya? Sampai video ini aku upload ya per tanggal ini ya, yang ada di layar kalian ya. Ini hanya untuk X-Max aja ya, X-Max Old bisa, X-Max New bisa, karena basicnya sama ya. Karena tingginya ini adalah 350 mili. Oke, jadi apakah nanti bakalan ada di motor lain? Ditunggu aja ya, karena nanti kalau memang ada di motor lain, tenang aja, aku bakal bikin video lanjutannya ya. Jadi nggak usah khawatir ya kalau memang diproduksi untuk motor lain ya. Jadi ya ditunggu saja, berharap kalau RPD bikin untuk motor lainnya. Tapi bagaimana kalau kalian mau pasang di motor lain ya? Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya di motor Matic Twin Shock ya. Aku garis bawahi Matic Twin Shock ya. Jadi ini kan basicnya adalah 350 mili. Jadi kalau kalian mungkin mau pasangnya di ADV lah, misalnya seperti itu ya, ADV ya bisa. Itu bakal turun atau lebih pendek sekitar 40 sampai 45 mili ya. Kemudian kalau kalian mau pasang di PCX 150, kebetulan tingginya sama, jadinya bisa, tapi pastinya tuak body
PT160 juga sama, cuak bodi cuman lebih pendek sekitar 15 mili. Kemudian kalau misalnya masangnya di NMAX Old ya, itu kan tingginya 335. Jadi ya lebih tinggi lagi 15 mili dan cuak bodi ya. Jadi kalau kalian mau pasang di motor lain ya harap dimaklumi saja ya, pasti adanya lebih panjang atau lebih pendek cuak bodi, atau ada juga kemungkinan mentok dengan filter udaranya ya, karena ini juga cukup besar shockbreakernya ya. Jadi ya kalau misalnya mentok ya udah kalian bisa lepas itunya, filter boxnya. Tapi kalau nggak mau ya udah nggak usah dipasang. Tapi ini kalau pasangnya di X-Max, sepengetahuannya aku adalah plug and play, gak ada ubahan, karena sebentar lagi kita bakalan langsung membuktikan pemasangannya apakah ada yang namanya shock body lagi mentok dengan filter apa enggak ya. Karena kalau shock body nggak mungkin ya, shockbreakernya kan nggak ada di dalam body ya untuk bautnya, di luar body ya. Jadi langsung aja kita ke bengkel untuk pemasangannya, kita langsung buktikan sekaligus juga kita tes riding bagaimana dengan kualitas empuknya. Jadi kurang lebih seperti ini guys ya untuk kondisi terpasangnya shock RPD tipe R series ya di Yamaha X-Max Old ya. Sebenarnya bisa di old bisa di new karena memang sama ya. Dan ini tadi aku ada sedikit kendala ya pemasangannya, karena ini sudah aku setel posisi dari knob hidrolik preloadnya, karena sebelum itu agak keluar gitu kan. Jadi setelah aku cek nyata oh bisa disetel. Nah, di sini nih setelannya nih. Kalian lihat sini ya. Nih. Ini ada bautnya ya. Nanti tinggal dibuka aja, kemudian kalian bisa setel mau diturunin, mau ditinggiin itu bisa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan di motor kalian. Ya, ini tinggal dibuka aja, kemudian diputer, kemudian di setel aja sesuai dengan kebutuhan. Dan ini juga berlaku di sebelah kanan ya. Seperti ini juga sama. Tadi karena dia keluar mentok dengan knalpot. Jadi aku juga setting supaya nggak mentok dengan knalpot ya, dan ini semua sudah beres ya. Dan aku juga sudah setting juga ya, ini preloadnya ya, ini preloadnya +3, kemudian kompresenya +3, kemudian reboundnya dia +5 ya. Jadi ini sudah disesuaikan dengan aku, tapi ini baru tes genjot loh ya, baru tes genjot. Dan aku juga bakal nunjukin ke kalian ya hasilnya ya ini. Nah ini empuk, ini pas banget ya. Nah cuman nanti untuk pas tes ridingnya aku bakal nonton aja pokoknya sampai habis deh pokoknya ya. Jadi habis ini kita bakal mau tes riding ya, untuk muter-muter dalam kota, sama kita juga mau touring. Sekarang kita akan lakukan tes di jalanan yang rusak dulu guys ya. Ya ini kita akan cek seberapa mainnya shockbreaker ini ya. Ya menurut aku sih dengan setelan yang sudah aku pakai ya, ini menurutku empuk banget sih ya, main banget ya. Ini apalagi aku baru pakai ini bener-bener yang ya bener-bener baru gitu loh ya. Biasanya sih nanti shockbreaker bakalan lebih main lagi tuh sekitar 2-4 minggu ke depan ya, karena kan ya istilahnya ada semacam kayak inrayen lah ya, kasarnya seperti itu. Dan di sini ya aku coba ini empuknya, wow, preload, rebound dan compression itu pas banget dengan aku ya, pas banget ya. Apalagi dengan bobot X-Max pun yang bisa dibilang ya agak lumayan berat ya, karena kan dengan penambahan aksesoris sebagainya. Jadinya ini shockbreakernya sudah bekerja dengan apik banget ya, aku suka ya. Nggak kalah dengan performanya dari shockbreaker yang harganya itu di atas 10 juta ya. Ini menurut aku pribadi ya, ini empuk. Apalagi pas ngelewatin di polisi tidur, kemudian jalanan yang berlubang ya, ini enak banget, empuk, mantulnya pas, terus juga ngeredamnya itu juga pas ya. Makanya aku cukup kaget ketika
RPD mengeluarkan shockbreaker ini ya. Apalagi dengan fiturnya yang paling menonjol itu ya HPA atau Hydraulic Preload Adjuster ya. Ya, shockbreaker dengan sekitaran nggak nyampe 8 juta sih ini harusnya. Jadi kalian kalau mau lihat cek harga itu cek aja di link yang sudah aku taruh di kolom deskripsi maupun juga di kolom komentar ya, atau yang tertera di layar kalian ya, itu sudah ada semua di sana ya. Itu shockbreaker dari RPD R series ini ya. Jadi pasangnya di old bisa, new juga bisa ya teman-teman ya, pasti bisa karena basicnya sama ya, nggak berubah ya gitu. Dan ini pun aku pakai buat ngeliat-ngeliat juga enak kok, nggak ada mental dia ya, enak dan worth it lah ya, sebagai solusi kalau kalian pengen yang triple adjuster tapi harganya di atas 10 juta ya, males banget ya kalau misalnya kalian menganggap dengan harga segitu ya. Tapi ya ini harganya harusnya sih nggak nyampe 7 juta sih harusnya ya, mungkin loh ya, seingatku ya, kayak nggak nyampe 7,5 malahan. Pokoknya under 8 sudah pasti dipastikan, under 8 ini sudah enak banget, apalagi sudah dengan tambahan hydraulic preload adjusternya ya teman-teman ya gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen pasang ya, serius pasang aja, serius beli aja ya, enak ini shockbreaker, apalagi nggak perlu nge-custom hydraulic preload adjusternya ya. Ini karena dari RPD sudah ngasih langsung ya, kayak udah paketan gitu ya. Jadi nanti pun kalau kalian tanya di komentar ada nggak yang tanpa hidroliknya, itu ya nggak ada, karena ini cuma satu jenis saja ya. Oh ya, satu lagi untuk warnanya, setauku yang aku tahu loh ya, yang baru tersedia itu warnanya hitam doang ya. Katanya sih ada yang warnanya itu merah, cuman aku nggak tahu merahnya itu tuh gabungan hitam merah atau hanya ada list merahnya, aku kurang tahu ya. Tapi yang jelas ini yang aku tahu, yang aku dapat itu warnanya hitam, jadi sesuai juga dengan motorku ya gitu. Nah, untuk yang kuncian shocknya ini pembelian terpisah ya teman-teman ya, nggak dipaketin ya. Aku pakai karena ya pengen aja gitu, biar senada langsung ya. Shockbreakernya RPD, kuncian itu ya juga RPD ya. Ini lagi di lampu merah ya. Jadi ini shockbreakernya empuknya dapat, kemudian performanya dapat. Kalau mau dikerasin lagi juga bisa, kalau mau dilembutin lagi juga ini masih bisa ya, karena settingan preloadku yang sudah settingan dari 3 adjusterku ya, preload, rebound, dan juga kompresornya itu sudah aku infokan tadi ya. Dan ini adalah settingan versinya aku ya. Aku nggak tahu nih kalau 2 minggu ke depan atau 4 minggu ke depan apakah akan berubah. Jujur aja aku nggak tahu ya, karena biasanya shockbreaker itu pasti akan ada yang namanya perubahan performa setelah 2-4 minggu. Biasanya sih bakal lebih main lagi, bakal lebih enak lagi ya. Jadi apakah berubah, nanti bakal aku bikin videonya, karena ini aku baru bikin videonya untuk di pemakaian sehari-hari dulu, pengecekan sehari-hari dulu ya. Ini juga rutenya yang aku pakai juga kebetulan juga masih dalam kota, dan aku juga bakalan segera touring, karena ini juga sejujurnya cuacanya nggak enak banget ya, karena aku juga pengen untuk touring. Tapi cuacanya di Bali ini lagi mendung banget, kadang hujan kadang enggak, cerahnya juga mendung ya gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk konten atau review dari shock RPD R series ini ya, untuk Yamaha X-Max Old maupun X-Max New. Dan kalau kalian mau pesan ke motor lain juga bisa. Oke, jadi sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye bye.